Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen PM Jambi, generasi pemimpin muda. Oke, sekarang kita udah masuk di tahun 2025. Nah, ada hal baru yang akan kita telurkan ya di tahun 2025 ini untuk Gen PM, yaitu untuk anggota-anggota Gen PM yang memang benar-benar serius mau melatih dirinya, mau berproses di Gen PM. Jadi di Gen PM ini kita tuh punya kerangka pembinaan, kerangka kurikulum, kerangka materi yang kita siapkan untuk anggota Gen PM, sehingga nanti anggota Gen PM itu memiliki wawasan yang luas, berbeda dengan pemuda yang lainnya. Mereka berwawasan lebih besar, lebih banyak ya, terutama untuk kebermanfaatan dirinya bagi masyarakat. Nah, jadi di tahun 2025 ini kita sedang menyusun kurikulum atau materi yang beruntun dalam rangka untuk menyiapkan anggota Gen PM yang benar-benar berkualitas. Jadi setidaknya ada 4 materi besar yang akan kita kupas dalam tahun 2025 ini. Yang pertama adalah bagaimana kita ingin anggota Gen PM itu matang kepribadiannya. Nah, yang kedua adalah kita ingin anggota Gen PM itu mereka paham tentang keorganisasian. Yang ketiga, mereka berwawasan kebangsaan dan kedaerahan. Dan yang terakhir adalah berwawasan global. Nah, adapun materi-materi yang akan kita kupas dalam rangka untuk membentuk atau menguatkan 4 komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka untuk matang kepribadian. Yang pertama adalah kita akan memberikan materi tentang pengenalan diri dan juga tujuan hidup. Ini tujuannya kita ingin anggota Gen PM itu dia paham akan potensi dirinya, dia paham tujuan hidupnya itu mau kemana, sehingga dia lebih terarah hidupnya, lebih efektif dan lebih efisien dalam mengarungi kehidupan. Sehingga mereka nanti diharapkan memang benar-benar bisa mencapai impian mereka. Dan mereka juga bisa lebih efisien dalam menggunakan energi mereka. Karena mereka udah tahu tujuan hidup mereka udah tahu potensi diri mereka. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita memberikan pemahaman tentang pengenalan diri dan juga tujuan hidup, kita akan terkuat dalam hal akidah dan ibadah. Kita memberikan pemahaman bahwasanya dalam hidup ini akidah itu harus diutamakan, dan dalam kita menjalani kehidupan ini dengan tetap mempertahankan akidah, kita harus terus beribadah. Karena ibadah ini ada 2 macam. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh ini kita pastikan ya. Kita berharap anggota GPM itu menjalankan hal-hal yang wajib di agamanya. Sholat, puasa, ya kan? Meninggalkan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan seterusnya. Juga kita pastikan mereka memahami bahwasanya ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang enggak langsung secara vertikal, tetapi secara horizontal. Misalnya mereka saling memaafkan, empati, ya kan? Kemudian bersabar, ikhlas, dan seterusnya. Nah, itu diperkuatkan agar mereka yang nantinya ingin menjadi pribadi pemimpin ini, akidahnya bagus, ibadahnya juga bagus, dan mereka lebih terarah hidupnya. Setelah dari itu, kita akan beri pemahaman kepada anggota Gen PM mengenai konsep manjada wajada, tentang kesungguhan. Di sini kita ingin menguatkan anggota Gen PM menjadi pribadi yang pantang menyerah, yang dia akan mengejar impiannya dengan sungguh-sungguh, dengan penguatan-penguatan yang kita berikan, dengan contoh-contoh, dengan simulasi-simulasi agar mereka bisa siap untuk menghadapi berbagai rintangan yang menghalangi jalan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Itu konsep manjada wajada ya. Nah, berikutnya adalah, jadi kita ingin juga anggota Gen PM itu mereka haus dengan ilmu dan multi talent. Nah, ini nanti kita akan berikan materi-materinya, baik itu bentuknya brainstorming, diskusi, dan sebagainya, agar mereka menjadi pribadi yang haus ilmu. Ini akan menjadi modal mereka nanti bisa terus berkembang. Karena ada orang yang lebih memilih untuk fix mindset, tidak mau lagi belajar. Nah, di sini kita akan berikan penguatan agar anggota Gen PM haus dengan ilmu dan multi talent. Nggak cuma satu hal yang dia kuasai, kalau bisa 2 atau lebih. Nah, itu penguatan yang akan kita berikan. Kemudian berikutnya adalah yaitu tentang insecure. Nah, di sini sangat penting sekali karena banyak sekali para pemuda saat ini mereka tidak pede dengan kemampuan dirinya. Nah, maka nanti kita akan berikan pemahaman tentang bagaimana tips-tips agar para pemuda tidak menjadi insecure, mereka lebih berani menghadapi dunia ini, mereka lebih tahan
dengan berbagai hal yang membuat mereka terjatuh, yang tidak mau melompat lebih jauh lagi, tidak mau bergerak lagi. Mereka harus lebih percaya diri. Nah, nanti kita akan berikan penguatannya dalam bentuk circle of self development ataupun berupa seminar ataupun pelatihan atau workshop. Nah, itu yang kita berikan di tahun 2025 ini. Berikutnya adalah kita akan berikan pemahaman terkait manajemen waktu. Karena banyak generasi muda yang mereka boros banget sama waktu mereka. Jadi mereka menggunakan waktu sehari itu banyak dengan hal yang tidak produktif. Maka kita berikan pemahaman tentang manajemen waktu biar waktu mereka produktif dan lebih terarah. Berikutnya adalah kita akan berikan pemahaman terkait personal branding agar mereka itu bisa dikenal oleh khalayak ramai, agar mereka bisa dikenal karena potensi yang dia milikinya, agar mereka tahu kemana hendak dipromosikan dirinya. Mereka tuh harus jual diri itu atas nama apa. Nah, ini perlu kita analisis juga, baiknya mereka tuh di posisinya sebagai apa, ya. Nah, berikutnya adalah kita akan berikan pemahaman kepada anggota GNPM tentang social attitude. Karena banyak kejadian, ya, anak-anak zaman sekarang dengan kondisi era digital ini, mereka ngomongnya itu sangat bebas sekali, ya, dan attitude mereka tidak terjaga, tidak sesuai dengan etika yang berlaku di daerah, di masyarakat, sehingga mereka tidak diterima. Bukan karena dia tidak pintar, tapi karena dia tidak diterima. Kenapa? Gara-gara attitude. Nah, maka kita akan berikan penguatan mengenai hal itu di tahun 2025 ini. Berikutnya, kita akan juga memberikan penguatan kepada anggota GNPM terkait cerdas finansial. Jadi, agar mereka paham uang yang mereka miliki itu harus dikemanakan dan bagaimana mengelolanya agar bisa benefit yang banyak, agar bisa profitable, agar mereka bisa memaksimalkan penggunaan uangnya itu untuk masa depan dan juga masa kini dengan lebih produktif dan maksimal. Nanti kita akan berikan toolsnya agar mereka bisa lebih paham terkait penggunaan uang. Nah, berikutnya adalah kita akan berikan penguatan tentang menjadi pribadi yang padat karyanya. Karena sebenarnya pemuda itu berpotensi besar untuk melakukan hal-hal yang baru, yang kreatif, yang inovatif. Hanya saja mereka tuh belum pede. Nah, maka kita akan berikan penguatan terkait menjadi pemuda yang padat karyanya. Nanti kita akan berikan bentuknya pelatihan ataupun workshop atau dalam bentuk circle of self development-nya. Jadi materinya akan kita rancang. Nah, itu terkait kepribadian, matang kepribadian. Nah, materi keduanya adalah terkait paham dengan keorganisasian. Adapun materi-materi yang akan diberikan kepada anggota GPM adalah yang pertama, kita akan berikan penguatan tentang urgensi berjamaah, urgensi berorganisasi, pentingnya berkolaborasi, pentingnya kita tuh berada dalam satu jamaah, bukan menjadi pribadi yang individualistik, tapi menjadi pribadi yang bisa berkolaborasi. Banyak sekali manfaatnya, baik itu manfaat dalam hal keduniawian maupun dalam hal spiritual, maupun dalam hal keagamaan, ya. Itu banyak sekali. Nanti kita akan berikan penguatan dalam bentuk materi kurikulum. Berikutnya adalah yaitu kita akan memberikan pemahaman terkait inspiring leader agar mereka berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin dan menjadi pemimpin yang seperti apa. Jadi ini udah naik level nih. Mereka tadi pribadinya udah matang. Nah, berikutnya kita pengen mereka tuh paham tentang organisasi. Mereka nanti bisa menjadi orang yang bisa merangkul orang lainnya. Mereka bisa menjadi penggerak nantinya. Nah, bagaimanakah sosok pemimpin? Bagaimanakah tips-tipsnya agar menjadi pemimpin yang baik, agar bisa mendapatkan kepemimpinan itu, dan seterusnya kita akan kupas pada materi di tahun 2025 ini. Berikutnya adalah kita akan memberikan materi tentang communication for organization, komunikasi untuk organisasi. Apakah nanti negosiasi, apakah nanti dia akan bisa melobi, ya kan? Apakah nanti dia bisa berpidato, bisa speak up, atau bisa mengarahkan orang-orang atau lainnya. Nah, yang jelas tentang komunikasi dalam organisasi kita akan perkuat untuk anggota GNPM. Berikutnya adalah kita akan berikan juga pemahaman tentang loyalitas dan totalitas. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena banyak juga ya para pemuda yang mereka itu hanya ikut di awal saja tuh organisasinya, tapi dia tidak loyal dan tidak totalitas. Sehingga apa? Dia tidak berkembang. Dia hanya kulitnya saja yang didapatkan, tidak masuk ke dalam inti dari organisasi tersebut. Nah, makanya kita ingin menguatkan anggota GNPM menjadi pribadi yang loyal dan totalitas untuk organisasi GNPM ini, sehingga nanti mereka benar-benar bisa menjadi generasi pemimpin muda
dan bisa melahirkan generasi pemimpin muda berikutnya. Berikutnya adalah kita akan memberikan penguatan terkait the power of social media. Di sini kita akan menyampaikan tentang betapa pentingnya kita memanfaatkan media sosial untuk organisasi maupun untuk diri sendiri. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi sekarang udah masuk di era digital. Nah, nanti akan kita berikan pemahamannya, workshopnya, seminarnya, ataupun materi circle of self development-nya. Ya. Berikutnya adalah kita akan berikan penguatan untuk anggota GenPM, yaitu tentang pendanaan dan administrasi organisasi. Nah, ini sangat penting sekali karena banyak yang bisa melakukan kegiatan tapi administrasinya tidak lengkap. Akibatnya apa? Ketika dia ingin mengundang orang lain tanpa surat, orang tidak mau menerimanya karena suratnya tidak formal, tidak pas, ya kan, tidak diterima. Sertifikatnya bagaimana, kemudian juga terkait pendanaannya, dari mana sumbernya, gimana cara minta dana ke orang, bentuk proposalnya seperti apa, itu kan kadang tidak dijelaskan di organisasi. Nah, di GenPM kita akan ajarkan mereka agar mereka bisa menjadi penggerak organisasi. Ya. Berikutnya adalah kita akan juga berikan penguatan kepada para anggota GenPM, yaitu bagaimana mengelola perbedaan pendapat dalam organisasi. Nah, ini sering nih terjadi ya, ketika kita di organisasi, si A punya pendapat A, si B punya pendapat B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nah, nanti kita akan berikan simulasi, bagaimana cara agar mereka nanti bisa menemukan titik temu, sehingga pendapat itu tetap dirangkul, dan ketika kita melepaskannya itu tidak menyakitkan hati orang lain. Nah, bagaimana pengelolaannya nanti kita akan berikan agendanya di GenPM. Ya. Nah, berikutnya kita akan berikan juga pemahaman tentang bagaimana pola kaderisasi dan juga regenerasi. Nah, ini penting karena banyak organisasi yang setelah ketuanya yang awalnya ini tidak ada lagi, organisasi itu mati. Kenapa? Karena tidak ada namanya kaderisasi dan regenerasi. Maka penting ini untuk dikuatkan, ya, apa tipe, apa indikator bahwasanya si orang ini, si anggota ini berhak untuk jadi ketua. Apa indikatornya? Apa yang harus dia ikuti agar dia nanti memang benar-benar pas untuk jadi ketua, untuk jadi sekretaris, untuk jadi BPH. Nggak semua orang loh, ada kaderisasinya, ya, ada hal yang harus dia ikuti. Misalnya di GenPM ada namanya Leadership Academy, dan berikutnya itu ada level-levelnya. Nah, ini kita juga akan berikan pemahaman kepada anggota GenPM tentang kaderisasi dan juga regenerasi organisasi. Berikutnya adalah kita akan juga berikan penguatan kepada anggota GenPM tentang bagaimana membuat program kerja dan juga job desk, ya, job description untuk anggota. Karena banyak juga yang dia sudah jadi kabid, kepala bidang, ketua bidang, sekretaris, bendara, tapi nggak tahu kerjanya itu apa. Dia hanya dapat jabatan saja, namanya saja. Padahal kalau dimaksimalkan, dia akan bisa menjadi orang yang sangat penting di organisasi tersebut. Nah, kita akan juga berikan itu bagaimana mengatur atau menata, mengelola, membuat program kerja dan job description untuk anggota GenPM. Ya, berikutnya kita akan juga berikan penguatan kepada anggota GenPM tentang service excellence. Baik itu pada saat mengadakan acara ataupun pada saat mengelola organisasi. Nah, di sini banyak orang yang pada awalnya dia ikut, tapi setelah dia ikut organisasi, ternyata nggak seru, ternyata organisasi ini lelet, ternyata organisasi ini tidak sesuai ekspektasi, sehingga apa? Besoknya dia nggak mau lagi ikut. Nah, mengapa? Gara-gara tidak service excellent. Nah, nanti kita akan berikan beberapa prinsip-prinsipnya, ya, beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengadakan kegiatan organisasi biar sesuai dengan protokolernya, ya. Nah, itu pemahaman tentang keorganisasian. Nah, berikutnya kita juga akan memberikan penguatan kepada anggota GenPM di tahun 2025 ini adalah tentang wawasan kedaerahan dan juga kebangsaan bagi anggota GenPM. Nah, apa saja tuh materi-materi yang akan diberikan? Yang pertama adalah kita akan berikan materi tentang sejarah kebangkitan nasional. Nah, ini untuk menguatkan rasa nasionalisme mereka. Kita akan paparkan sejarah kebangkitan nasional, ya, dari yang dulunya Indonesia itu belum merdeka, belum ada, sampai di merdeka. Bagaimana sejarah-sejarahnya agar mereka bisa terinspirasi. Berikutnya lah kita akan juga paparkan tentang sejarah gerakan pemuda di Indonesia. Apa manfaatnya? Untuk menginspirasi. Ternyata pemuda-pemuda Indonesia pada masa lalu, mereka juga bergerak sama seperti organisasi ini.
Nah, maka diberikan tuh contoh-contohnya biar mereka terinspirasi, mereka bisa belajar dari sana, mereka bisa mendapatkan hikmah ya dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pemuda di masa lalu sebagai inspirasi di masa sekarang. Berikutnya, kita juga akan berikan pemahaman kepada anggota GNPM tentang mengenal tokoh-tokoh bangsa. Banyak sekali tokoh-tokoh bangsa di negeri ini yang sangat super power, sangat keren sekali. Hanya saja kita nggak ketahui. Ya, ada Soekarno, ada Tan Malaka, ada Soekarno-Minoto, ada Natsir, Buya Hamka, Haji Agus Salim, dan banyak sebagainya ya. Nah, itu banyak yang belum kenal. Nah, maka kita akan perkenalkan di organisasi GNPM ini. Ya, berikutnya kita akan juga memberikan pemahaman kepada anggota GNPM tentang problematika kepemimpinan nasional. Nah, ini kita akan berikan pemahaman kepada anggota bahwasanya di negeri kita ini, negeri yang kaya ini, yang sumber daya alamnya melimpah ini, itu sebenarnya potensinya banyak banget. Hanya saja salah dalam pengelolaan. Masalahnya di mana? Kepemimpinan nasional. Nah, kita akan paparkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dalam hal kepemimpinan nasional sebagai inspirasi generasi muda nanti ketika memimpin, jangan sampai melakukan hal itu. Ya. Nah, berikutnya kita akan juga berikan pemahaman kepada anggota GNPM tentang 4 pilar kebangsaan dan juga trias politika. Nah, ini sangat penting ya, karena ini merupakan dasar ya atau prinsip atau sesuatu yang sangat sakral lah di negeri kita ini. Nah, biar apa? Biar mereka tahu ya, ternyata negeri ini dijalankan oleh trias politika dan berdasarkan 4 pilar bangsa Indonesia. Nah, konsepnya nanti kita akan paparkan apakah melalui CSD ataupun seminar, workshop ataupun pelatihan dan sebagainya ya. Berikutnya adalah kita akan juga memberikan pemahaman penguatan kepada anggota GNPM tentang sejarah politik Indonesia dari masa ke masa. Ini sangat penting. Karena apa? Karena Indonesia ini terbentuk gara-gara ada namanya aktivitas politik. Nah, bagaimana sih peristiwa-peristiwa yang terjadi ya dari politik awal kemerdekaan sampai hari ini, biar kita bisa mengetahui, oh ternyata beginilah pertarungan politik itu. Dan dampak dari kebijakan politik itu sangat-sangat dahsyat sekali dalam kehidupan kita. Nah, ini harus diketahui oleh generasi muda. Maka kita akan berikan pemahaman. Nanti sifatnya kalau tidak kaptennya yang akan memberikan materinya, kita nanti akan juga bisa mengundang dosen ya atau pakar lainnya untuk menyampaikan hal ini ya. Nah, berikutnya kita juga akan memberikan penguatan kepada anggota dari GNPM tentang propaganda media dan politik. Wah, ini keren nih ya. Jadi ternyata pilihan politik ya itu ada peran media di situ, ya. Ada propaganda yang terjadi di situ. Hanya saja mungkin kita nggak memahami hal itu, tidak menyadarinya. Nanti kita akan undang pakar untuk membahas hal ini, ya, tentang propaganda media dan politik, ya, tentang bagaimana nih peran media nih dalam perpolitikan, peran media nih dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam menciptakan opini di masyarakat, menciptakan propaganda di masyarakat. Kita akan jelaskan itu, kita akan paparkan untuk anggota GNPM ya. Nah, berikutnya kita akan juga memberikan penguatan kepada anggota GNPM tentang kiprah partai politik di Indonesia. Nah, jadi partai politik itu dulunya banyak banget ya. Lalu tiba-tiba nanti jadi 3, sekarang akhirnya nih sudah berapa nih sekarang ya? 7, 8 ya. Nah, tapi ini baru banget ya, kemarin nih ya, ternyata menurut keputusan MK, partai politik itu pada tahun 2029 besok bisa mencalonkan calon presidennya sendiri tanpa perlu berkoalisi. Nah, ini sangat penting sekali nih, keren banget ya. Nah, kenapa mesti kita ketahui partai politik? Karena partai politik inilah yang akan menentukan nasib kita gitu loh, yang akan membuat kebijakan. Nah, maka partai-partai politik kita harus tahu sejarahnya, sehingga nanti kita bisa tahu, oh ternyata kalau partai politiknya ini, ternyata yang diperjuangkannya ini, gitu kan. Kalau partai politiknya A, yang diperjuangkan ternyata A. Nah, kita harus tahu, biar itu menjadikan kita yang menjadikan anggota GNPM cerdas berpolitik, ya. Berikutnya, kita akan juga berikan pemahaman kepada anggota GNPM tentang peran pemuda ya dalam perpolitikan. Nah, ini penting banget nih, karena sekarang kita udah masuk bonus demografi ya kan. Nah, maka pemuda, kita sebagai pemuda ini apa nih peran yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kita akan diskusikan di GNPM. Nah, ini sangat menarik sekali. Saya yakin sahabat sekalian itu sudah punya gambaran lah ya.
Nah, tapi kita akan diskusikan biar lebih mantap lagi ya. Nah, berikutnya adalah kita akan berikan penguatan tentang kiprah pemuda Jambi dalam 1 dekade terakhir. Nah, ini penting biar kita tahu nih ternyata di Jambi itu juga udah bergerak loh para pemuda dalam 10 tahun terakhir ini. Apa saja bentuk-bentuk gerakannya, di mana saja mereka bergerak, dan siapa saja yang mendominasi, dan apa saja bentuk-bentuk kegiatannya. Ini nanti kita akan kupas sebagai inspirasi kita bergerak untuk para pemuda di daerah kita. Nah, yang terakhir kita akan berikan penguatan nih untuk anggota GenPM terkait wawasan global. Agar apa? Agar anggota GenPM ini ya wawasan itu nggak cuma kedaerahan, kebangsaan, tapi juga global. Mereka tahu tentang kondisi dunia. Mereka tahu tentang hal yang terjadi di luar sana. Nah, apa sih itu pemahaman yang akan kita berikan? Yang pertama, kita akan berikan pemahaman tentang sejarah perkembangan Islam. Nah, ini kita bagi 4 ya. Pertama adalah sejarah perkembangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu kita kupas tuh dari Rasulullah mulai ya menyebarkan agama Islam sampai nanti beliau wafat. Kemudian masuk ke era Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa saja itu yang terjadi pada masa itu kita akan kupas, ya kan? Yang ketiga adalah di masa dinasti Umayyah, ya, Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani. Nah, kita akan kupas tuh, ya, apa saja tuh peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, perkembangan apa yang muncul pada saat itu, dan seterusnya, ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana peran, ya, atau gerakan Islam setelah Turki Utsmani itu dihilangkan. Nah, bagaimana tuh bentuk gerakan Islam pada waktu itu? Ya, ada banyak ya, seperti ada namanya gerakan pan-islamisme, di mana ingin membangkitkan kembali ya generasi-generasi muda Islam agar mereka siap untuk mengembalikan marwah Islam, ya, terlepas dari penjajahan, dan itu sampai ke Indonesia. Ya, bagaimana bentuk gerakannya nanti kita akan kupas di GenPM, ya. Nah, berikutnya kita akan juga memberikan pemahaman kepada anggota GenPM tentang pemikiran ya dan ideologi yang berkembang di dunia. Nah, yang kita kan sering dengar ya, ada namanya liberalisme, sekularisme, kemudian feminisme, kemudian juga komunis dan seterusnya ya. Nah, itu tuh bedanya apa sih, ya kan? Dan bagaimana sih sejarah perkembangan ideologi mereka? Nah, kita akan kupas juga. Ini berat ya, ya, karena ini kan wawasan global ya. Nah, tapi penting kita ketahui sebagai generasi muda yang memang peduli dengan negeri kita dan juga peduli dengan global ini, ya, dunia global. Berikutnya adalah kita akan juga berikan pemahaman kepada anggota GenPM tentang mengenal SDGs, ya. Jadi ada Sustainable Development Goals, ya, gitu kan. Jadi isu-isu global apa yang sedang dibahas oleh dunia pada hari ini. Nah, kita akan kupas juga tuh biar wawasan kita nggak cuman kedaerahkan saja, tapi kita juga tahu tentang apa isu yang sedang diperhatikan oleh dunia, oleh negara-negara lainnya. Nah, berikutnya adalah kita akan kupas juga tentang peran Indonesia ya di pusaran politik global. Ternyata Indonesia itu pernah loh bikin namanya gerakan non-blok. Ya kan? Juga peran-peran Indonesia pada saat untuk memerdekakan Palestina, ya kan? Kemudian juga untuk Myanmar, Uyghur, ya kan? Dan sebagainya itu ada tuh peran-peran Indonesia. Nanti kita akan kupas juga ini terkait ini ya, geopolitik ya. Politik luar negeri. Nah, itu kita akan kupas juga di GenPM. Berikutnya kita akan juga membahas tentang sejarah Perang Dunia 1, 2, dan juga Perang Dingin. Wah, ya. Jadi kan kita pernah dengar ya namanya Perang Dunia 1, 2, 3. Perang Dunia 1, 2, dan Perang Dingin. Nah, gimana sih sejarahnya? Apa yang menjadi penyebab perang ini terjadi? Dan apa dampaknya? Dan seterusnya kita kupas di GenPM, ya. Kemudian apalagi yaitu kita akan juga bahas tentang konflik Timur Tengah nih yang sampai hari ini masih terjadi ya, misalnya antara Israel sama Palestina ya, dan juga ya kayak Suriah dan di Timur Tengah lah pokoknya. Itu karena sangat penting banget karena dia tuh masih sampai sekarang, makanya kita kupas ya, biar kita tahu nih, biar kita update ya. Nanti kalau ada aksi bela Palestina kita tahu nih ceritanya. Nah, itu ya kita akan kupas tentang konflik di Timur Tengah. Dan terakhir adalah kita akan kupas terkait ancaman dan peluang pemuda di era globalisasi. Nah, karena kita udah masuk era globalisasi, pasti kita sebagai pemuda ada ancaman yang sedang mengintai kita. Tapi kita juga punya peluang nih untuk mengembangkan diri. Nah, apa saja itu kita kupas di GenPM. Nah, jadi teman-teman semua, itu kurikulum yang akan kita kupas di tahun 2025 dengan waktu durasi yang sedang saya susun. Tapi tunggu saja nih. Nah, oleh karena itu, bagi kalian para pemuda yang pengen gabung sama GenPM, silahkan klik di Instagram, ada link, klik link di IG Instagram,
Gen PM Jambi, nanti gabung di grup WA kita, nanti informasi akan disebarkan di sana. Dan bagi yang sudah gabung, ingat, bergabung di Gen PM itu, ya, gabung di grup WA itu belum gabung secara total. Itu baru masuk teras. Masuk ke dalamnya, kalian harus ikut yang namanya CSD, Circle of Self Development, karena disitulah letak pendidikannya, disitulah letak ya pembelajarannya gitu. Bukan acara yang event-event sesekali itu hanya satu. Karena kita bikin seperti ini, setiap 1 bulan sekali kita pertemuan secara rame-rame. Tapi yang paling banyak itu ya di agenda Circle of Self Development, CSD-nya. Kalau teman-teman ikut gabung di grup WA tapi nggak ikut Circle of Self Development, berarti teman-teman belum masuk secara total di Gen PM. Nah, sementara orang-orang yang disebut dengan kader Gen PM murni itu mereka yang aktif mengikuti CSD. Dan saya juga sering paparkan ya, kalau kalian aktif 6 bulan di Gen PM, maka nanti kalian akan naik level menjadi level menengah. Jadi kalau kalian masuk nih gabung di grup WA Gen PM kan, nanti kalian ikut tuh berproses selama 6 bulan. Waktu kalian berproses itu kalian masih namanya anggota dasar, ya, anggota level dasar. Kalau kalian aktif selama 6 bulan di CSD kalian dan absennya kita akan terus evaluasi. Kalau kalian udah aktif 6 bulan, maka kalian akan naik ke level menengah. Nanti harus ikut yang namanya Leadership Academy. Nah, setelah aktif lagi di Gen PM, terbukti loyalitas kalian, terbukti totalitas kalian, dan kalian benar-benar aktif menggerakkan organisasi, maka kalian akan naik level lagi ke level lanjutan. Dan itu penilaiannya ya kalau tidak 1 tahun, 2 tahun. Pokoknya sampai benar-benar kita dapatkan inilah intisari dari anggota Gen PM itu. Inilah benar-benar kader murni dari anggota Gen PM itu. Yang mereka telah mengikuti kurikulum yang telah saya paparkan tadi semuanya, dan mereka terbukti aktif menggerakkan organisasi. Itu namanya kader murni dari Gen PM. Bukan yang hanya sesekali datang. Sesekali datang masuk juga, tapi masih level dasar. Tapi kalau kalian aktif 6 bulan, itu ada absennya, kita lihat cocok dengan kurikulum yang didapatkan, sudah pas, kalian akan naik level ke level menengah. Apa keuntungannya masuk level menengah? Kalian nanti akan menggerakkan organisasi Gen PM ini. Nah, ya, dan nanti untuk administrasinya itu kita bantu, kita support. Biar apa? Memang kalian benar-benar bisa menjadi pemimpin. Kita benar-benar pengen menyiapkan kalian itu menjadi generasi pemimpin. Oleh karena itu, gabung di Gen PM, ikuti pembinaannya, dan buktikan dengan kalian aktif menggerakkan organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, karena itu nilai poinnya ya. Kalau CSD 60%, ikuti agenda itu 40%. Harus digabungkan 100%. Oke, kita tunggu di kegiatan Gen PM berikutnya. Yang mau gabung silahkan, jangan sampai terlambat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.